Tetapi tidak selayaknya dia menyerang profesi advokat, nggak ada kaitannya dengan profesi advokat. Ini hakim yang bagaimana? Ini peradilan yang sangat-sangat, menurut saya peradilan yang tidak baik ya. Otto Hasibuan mengungkapkan rasa kekecewaannya saat profesinya sebagai advokat diserang oleh Hakim Binsar Gultom. Tahun dia meringkuk di penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Komentar kontroversial dari pengacara terkenal Otto Hasibuan mengenai Hakim Binsar yang memimpin sidang kasus Jessica Wongso telah menciptakan gelombang perdebatan dan spekulasi dalam berita hukum. Otto menyebut bahwa Hakim Binsar terlalu terpengaruh oleh sentimen pribadi dan penuh kebencian terhadap Jessica Wongso. Komentarnya ini telah menciptakan ketegangan yang semakin membesar dalam kasus kopi Syanida yang telah lama menjadi sorotan utama. Dalam atmosfer yang semakin tegang, peran dan sikap hakim terus menjadi fokus utama dalam berita hukum yang berkembang. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa telah memasuki babak akhir dengan vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Oktober 2016. Namun putusan tersebut tidak diterima oleh penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, yang menilai bahwa hakim tidak adil dan penuh kebencian terhadap kliennya. Saya tahu Anda sedih hari ini, lalu apa yang dapat Anda lakukan ke depannya dengan banding ini? Bang Otto, mengomentari apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Jadi kalau kita kecewa ya pasti, kita nggak bisa bohongi. Tetapi saya katakan tadi sama Jessica, kamu harus tegar, jangan meneteskan air mata, jangan biarkan Pak Binsar menari-nari di dalam air matanya Jessica. Karena kalau kamu menangis Jess, Pak Binsar nanti menari-nari nanti di atas air matanya Jessica. Karena saya melihat tadi itu sangat-sangat tidak arif hakimnya. Dia mau hukum 2 tahun itu wewenang dia. Tetapi hukumlah orang jangan dengan rasa kebencian. Saya melihat tadi Pak Binsar membacakan itu dengan penuh rasa benci, bahkan juga menyerang pribadi kami sebagai advokat, menyerang profesi advokat dengan mengikuti undang-undang advokat. Itu sangat tidak patut sebagai dilakukan oleh seorang hakim. Otto Hasibuan mengatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihaknya yang memberikan kemungkinan lain penyebab kematian Mirna selain Syanida. Dia juga mempermasalahkan barang bukti berupa sampel cairan lambung Mirna yang pertama kali diambil di RS Abdi Waluyo yang menunjukkan hasil negatif Syanida. Sama sekali hakim tidak mempertimbangkannya, tidak sebutkan BBIV. Saya lihat hakim di sini tidak arif dan bijaksana, kata Otto. Selain itu, Otto Hasibuan juga menuding salah satu anggota majelis hakim, Binsar Gultom, bersikap sentimen dan sinis saat membacakan putusan terhadap Jessica. Cara membacanya, Pak Binsar itu menunjukkan sentimen sekali. Kebencian kepada Jessica, itu tidak boleh dilakukan seorang hakim. Hakim harus arif dan bijaksana. Soal hukum 20 tahun, hukumlah tapi tidak boleh dengan penuh kebencian, ujar Otto. Saya tidak menyangka hal itu dapat dibiarkan oleh Pak Kisworo sebagai ketua yang selama ini saya hormati gitu. Dan termasuk Pak Partahi. Jadi terus terang saja, kalau soal hukum 20 tahun kan kewenangannya hakim, ya. Tapi tidak selayaknya dia menyerang profesi advokat, nggak ada kaitannya dengan profesi advokat. Coba bayangkan putusan tadi itu, dia bilang seharusnya kami tidak boleh lagi katanya menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak pelaku. Ini hakim yang bagaimana? Masa dibilangnya kami membela di pengadilan ini tidak boleh lagi mengatakan terdakwa ini sebagai pelaku, cukup saja melihat hal-hal yang lain. Ini luar biasa. Saya kira Hakim Agung, Mahkamah Agung harus melihat ini, situasi ini, Komisi Judisial harus melihat ini. Dilarangnya kami sebagai advokat menyatakan terdakwa ini bukan pelaku. Jadi kalau begitu, apa tugas kami di pengadilan? Apa tugas kami di pengadilan? Kok dia keberatan kami katakan tidak pelaku? Ini sangat luar biasa saya kira. Ini peradilan yang sangat-sangat menurut saya peradilan yang tidak baik ya. Saya katakan soal hukuman silakan, ya kan, itu dari awal kita udah prepare. Hak dia kita tahu, nasib terdakwa sama dia, kita prepare. Tapi pertimbangannya itu jangan seperti itu. Pertimbangannya itu harus baik, akademik, arif dan bijaksana sebagai seorang hakim gitu.
Otto Hasibuan mengaku tidak mendapatkan keadilan dalam persidangan ini dan akan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang jelas kita sudah banding dan masih ada second round. Kami masih penuh harapan, tutur dia. Vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso merupakan vonis maksimal dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hakim menilai bahwa Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan cara memberikan kopi yang dicampur cyanida pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Hakim menyatakan bahwa motif Jessica membunuh Mirna adalah karena dendam atas perlakuan Mirna yang tidak menyukai hubungan asmara Jessica dengan seorang pria asal Australia. Hakim juga menilai bahwa Jessica telah merencanakan pembunuhan tersebut sejak lama dengan cara mencari informasi tentang cyanida di internet, memesan kopi untuk Mirna tanpa sepengetahuannya, dan menghindari kamera pengawas saat mencampur cyanida ke dalam kopi. Hakim juga mengabaikan keterangan beberapa ahli yang dihadirkan oleh pihak Jessica yang menyatakan bahwa kematian Mirna bisa disebabkan oleh faktor lain seperti alergi, penyakit jantung, atau keracunan makanan. Hakim menilai bahwa keterangan ahli tersebut tidak relevan, tidak logis, dan bertentangan dengan fakta persidangan. Putusan hakim ini mendapat reaksi beragam dari publik. Sebagian orang mendukung vonis tersebut sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Masa hakim ikut-ikutan menyerang Jessica dengan air mata dan sebagainya? Itu kan nggak boleh dalam satu persidangan. Silakan dilanjut aja. Kita udah tahu ceritanya seperti apa. Informasi dari Anda ya kan. Saya mau ngomong agak. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saya mau tanya isu yang bekas laku. Enggak, nanti kita bisa lanjut sama beliau. Nah, kartu nama kan supaya kita bisa kontak. Dia boleh, kamu boleh. Ya Nomor teleponnya aja deh, minta. Teman-teman yang mendengar pernyataan hakim tadi, ya, itu dicatat dan dengar dengan baik. Kata hakim, kami melihat dari fakta, yaitu dari CCTV, di mana cyanida itu dikocok, ya, dalam hitungan detik baru diminum. Dalam rekaman CCTV dikocok dan dikocok baru diminum. Sesuatu kalau berbohong dari awal, ya, terkait perkara kasus cyanida seperti ini, nah, makanya lama-kelamaan kebohongan itu makin nampak. Hakim ini perlu ke pembohongan publik, ya. Mana ada rekaman CCTV yang melihat bahwa ada racun cyanida yang dikocok, ya kan? Oke, dari saya seperti itu. Marilah terus ikuti, ya, perkembangan tentang kebohongan-kebohongan yang terus terungkap, ya. Salam. Saya sebenarnya terbiasa menang kalah, itu biasa kan. Tuntutan 20 tahun, sehingga pasti kita udah berhitungan yang risiko paling buruk ya 20 tahun. Tapi yang saya sangat sedih dan kecewa adalah pertimbangan hakimnya. Pertimbangan hakim ini yang saya melihat seharusnya tidak boleh tendensius begitu, gitu Pak. Masa hakim ikut-ikutan menyerang Jessica dengan air mata dan sebagainya? Itu kan nggak boleh dalam satu persidangan. Tadi dikatakan tangisannya palsu, pakai kacamata dan sebagainya. Bagaimana dia tahu itu palsu? Hanya Jessica dan Tuhan yang tahu itu palsu, bukan Pak Binsar gitu. Jadi itu yang sangat ya. Kenapa kelihatannya jadi Pak Binsar ini seperti Pak Jaksa ikut-ikutan jadi menaruh kebencian kelihatannya ya. Ini dugaan saya ya. Sama-sama ada rasa kebenciannya secara pribadi dengan Jessica dan juga terhadap kami gitu. Karena Pak Binsar juga menyinggung-nyinggung tentang advokat, profesi advokat, penegak hukum. Loh, apa urusannya dengan profesi? Kenapa dia menyerang pribadi gitu kan? Nah, kedua, yang saya aneh, dia tadi katakan kalau saya tidak keliru ya, tidak semestinya advokat itu penasihat hukum terdakwa ini menyatakan lagi terdakwa Jessica ini bukan pelaku, dia bilang. Mestinya kami hanya pertimbangan yang lain-lain aja. Loh, dengan demikian kalau gitu apa gunanya kami di pengadilan kalau kami tidak bisa membela terdakwa? Kalau saya ingat tadi, mestinya penasihat hukum Jessica Kumala Wongso menghadirkan keterangan bagaimana Jessica secara emosional di tahun 2015 waktu itu ketika itu dikatakan Pak Binsar bahwa seharusnya juga penasihat hukum memberikan gambaran bagaimana situasi emosional secara objektif Jessica pada tahun 2015 itu yang dikatakan tadi Pak Binsar. Ya, tapi ditambahkan dan tidak perlu menyatakan lagi bahwa terdakwa ini adalah sebagai pelaku kan kalau salah begitu kan gitu. Nah, kalau kami tidak boleh mengatakan bahwa terdakwa ini sebagai pelaku, lantas kami hadir di sana untuk apa? Ya kan? Kami tentunya kan membela klien kami kan gitu. Dan kami membela kan tidak sembarangan. Kami kan mengajukan bukti-bukti. Nah, yang saya tidak puasnya itu adalah pertimbangan hakimnya ini. Cobalah, bukti B4 nggak pernah dipersoalkan. Padahal itu masterpiece daripada persoalan ini. Ya kan? Selama ini kan selalu dituduh begini. Bahwa Jessica ada menguasai gelas. Gelas itu berisi kopi yang ada cyanida. Lantas diminum Mirna mati. Kalau bukan Mirna, kalau bukan Jessica yang melakukan, siapa lagi? Kan ini selalu didengung-dengungkan.
Padahal setelah persidangan kita sudah bisa lihat bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah betul Mirna mati karena cyanida? Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena ternyata berdasarkan bukti yang diadukan jaksa bahwa ternyata di dalam tubuh Mirna tidak ada cyanida.